Ingin dapatkan pahala abadi hingga negeri akhirat? Yuk donasikan amal terbaik Anda untuk pembebasan asrama santri At-Tasdik. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumidin wa ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwan fillah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini pertemuan kita terakhir ya di tahun ini insyaallah. Jadi ini kajian akhir tahun. Ketemu lagi setahun yang akan datang insyaallah. Dalam kajian kali ini kita akan membahas tentang bahaya kekufuran dan macam-macam kekufuran itu apa saja. Ini kita bahas setelah kemarin membahas tentang kesyirikan. Nah, syirik itu punya saudara kandung, namanya kufur. Ini dua hal yang memang tidak bisa dipisahkan walaupun terminologinya berbeda. Kalau kemarin syirik, yaitu menyamakan selain Allah dengan Allah dalam segala hal yang seharusnya khusus hanya untuk Allah saja. Adapun kufur, para ulama mengatakan bahwa kufur itu secara bahasa artinya taghtiyah atau menutup. Dalam bahasa Arab, petani itu kafir bahasa Arabnya. Gitu. Jadi lain artina petani kalalapir kabeh, tidak. Cuma dalam bahasa Arab, petani itu salah satu mufradat yang digunakan untuk menunjukkan petani itu kafir. Yang menutup. Kenapa? Karena mereka menutup bijian dengan tanah. Nah, secara istilah, apa yang dimaksud dengan kekufuran itu? Para ulama mengatakan kufur itu didul iman. Kebalikan dari iman. Itu kufur. Nah, jadi orang yang kafir itu orang yang tidak beriman. Nah, ini at-ta'rif bidid namanya itu. Mendefinisikan sesuatu dengan kebalikannya, dengan antonimnya. Karena kan dalam ilmu mantik itu ada beberapa cara untuk mentakrif sesuatu. Nah, di antaranya itu mentakrif dengan antonim. Bahwa yang dimaksud dengan kekufuran itu secara syariat adalah kebalikan dari keimanan. Yaitu tidak beriman kepada Allah, tidak beriman kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan berbagai macamnya. Ada yang kafir itu karena takzib, gitu ya, mendustakan. Ada goir takzib. Jadi secara garis besar kufur itu ada dua. Ada kufur karena mendustakan, ada kufur karena tidak mendustakan. Nah, yang tidak mendustakan ini ada beberapa macam lagi. Apakah karena syak, ragu, gitu. Kemudian bisa juga karena i'rad, berpaling, ya, atau karena takabur, kesombongan. Nah, ini yang kemudian nanti akan kita bahas dalam pembahasan macam-macam kekufuran itu. Nah, para ulama membagi kufur itu kepada dua. Yang pertama ada kufur akbar, ada kufur asgor. Kufur yang besar, kufur yang kecil. Yang dimaksud dengan kufur akbar yaitu kekufuran yang menyebabkan seseorang kekal di dalam neraka. Adapun kufur asgor itu tidak menyebabkan orang kekal di dalam neraka. Ya, jadi kufur itu ada dua. Ada kufur besar, ada kufur kecil. Nah, nanti kufur kecil inilah yang kita kenal dengan kufur nikmat. Nah, kufur besar itu ada lima macam. Kufur besar ada 5 macam. Yang pertama,
kufrut takzib, kufur karena mendustakan. Mendustakan ajaran-ajaran Allah Subhanahu wa taala yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka siapapun yang mendustakan ajaran Nabi, dia kufur. Oleh sebab itu, Yahudi dan Nasrani itu kafir. Ini sebutan kita untuk orang-orang yang tidak beriman kepada risalah Nabi dan tidak perlu baper. Gitu ya, ini bukan ujaran kebencian. Tapi dalam konsep Islam, bahwa mereka yang tidak beriman kepada Al-Quran dan Sunnah Nabi ya disebut kafir. Sebagaimana mereka pun punya konsep tersendiri terhadap kita yang tidak beriman kepada Yesus sebagai anak Tuhan. Saya sudah jelaskan bahwa konsep Nasrani bagi mereka yang tidak beriman kepada ketuhanan Yesus itu kan domba-domba tersesat. Gitu. Itu sebutan mereka terhadap kita. Adapun kita terhadap mereka ya kafir. Dan bukan hanya ahlu kitab yang kita kafirkan, tetapi juga para penyembah berhala seperti misalnya Buddha, Hindu, Konghucu, semua kafir dalam konsep Islam, dalam pandangan Islam. Nah, jadi tidak perlulah kita kemudian merasa ini ujaran kebencian, tidak layak, harus diganti dengan misalnya non-muslim gitu. Ya silahkan mau panggil non-muslim, ya, tapi substansinya non-muslim itu kafir. Jangan sampai konsep Islam yang ada dalam Quran dan Sunnah ini kemudian dibredel, gitu ya, dilarang, tidak boleh diucapkan. Hanya karena dianggap sebagai sesuatu yang tidak layak diucapkan. Ini hanya sebatas konsep kita, bukan berarti kita ketemu orang non-muslim kemudian kita sebut si kafir. Pir, reka mana pir? Kan enggak seperti itu. Gitu ya. Jadi biasa saja. Makanya nanti saya juga bilang sama antum kan berkali-kali Dajjal itu kalau datang di keningnya tertulis kafir. Bukan non-muslim. Gitu ya. Kan ada tuh sampai ada pejabat yang mengatakan bilang kafir saya tempeleng gitu kan gitu ya. Sigana sieun Dajjal ge ka Indonesia sieun ditempeleng. Sieun ditempeleng. Kan beda di dieu na aya kafaro di dieu na. Gitu. Dina tarangna. Nah, jadi jangan sampai seperti itu. Ini sudah, dan anehnya orang-orang yang menolak konsep kekafiran non-Islam itu dari umat Islam itu sendiri. Ya, padahal dia itu dalam pandangan non-muslim itu domba tersesat dia itu. Domba tersesat. Nah, nanti orang Hindu, orang Buddha itu punya istilahnya tersendiri untuk orang-orang yang di luar agama mereka. Dan itu sah-sah saja. Setiap agama memiliki konsep, memiliki ajaran yang tentu berbeda dari konsep agama yang lainnya. Makanya orang yang kemudian memaksakan pemikiran tentang pluralisme agama, semua agama benar, itu utopia sebetulnya, hanya mimpi saja. Karena baik Yahudi, Nasrani mengatakan ya agama mereka lah yang paling benar. Tanya kepada orang-orang Nasrani, tanya kepada orang-orang Yahudi, agama mana yang benar? Ya tentu Nasrani mengatakan Nasrani, Yahudi mengatakan Yahudi. Hanya orang liberal saja yang mengatakan semua agama benar. Makanya liberalisme itu agama baru sebetulnya. Gitu ya, agama baru yang terpisah dari agama-agama yang ada selama ini. Dan liberalisme pemikiran itu bukan hanya menjadi ancaman untuk agama Islam saja. Seluruh agama itu merasa terancam dengan keberadaan pemikiran-pemikiran liberal seperti ini. Gitu, pemikiran plural seperti ini mereka terancam. Gitu. Jadi memaksakan konsep-konsep yang di luar dari konsep agama tersebut itu berpotensi sebetulnya untuk menimbulkan konflik. Makanya saya tulis dalam artikel-artikel itu sebetulnya pemikiran liberalisme ini berpotensi besar untuk menimbulkan konflik horizontal di antara umat Islam gitu. Karena ternyata orang-orang yang mengatakan kebebasan gitu ya, mengajak kepada pluralisme, mengajak kepada toleransi, mereka adalah kaum-kaum yang tidak
toleran, ternyata intoleransi. Kemarin cadar ditarik gitu kan ya, terus aya film naon eta teh My Flag gitu. My Flag narik cadar gitu kan. Wah itu sutradaranya jahat itu pasti itu. Kejam itu. Masa perempuan suruh berkelahi narik cadar, itu menunjukkan betapa kejinya ini sutradara ini. Gitu. Dan itu intoleransi gitu. Jadi kaum intoleran itu sebetulnya ya mereka itu. Nah, tapi kemudian ditembelehkeun cek orang Sunda mah. Naon ditembelehkeun teh atuh bahasa Indonesia nanya. Apal teh ditembelehkeun? Ya kemudian dituduhkanlah kepada kaum muslimin bahwa mereka yang bercadar, mereka yang cingkrang itu anti Pancasila, anti Bhinneka Tunggal Ika. Nah, di antara konsep yang diotak-atik oleh mereka itu ya ini konsep kekufuran ini. Gitu. Padahal jelas-jelas di dalam Al-Qur'an bahwa orang-orang yang mendustakan ajaran Nabi itu orang-orang yang kafir. Dan itu bisa dibaca dalam Al-Qur'an. Misalnya dalam Al-Ankabut ayat 68 di mana Allah berfirman waman adlamu, siapa yang lebih zalim kata Allah. Mimman iftara 'alallahi kadziba, dari orang-orang yang mengada-ngadakan dusta atas nama Allah, au kadzdzaba bil haqqi lamma ja'ahu, atau mendustakan kebenaran ketika datang kepada mereka. Yang dimaksud dengan kebenaran di sini siapa? Para nabi. Gitu ya. Yang dimaksud dengan kebenaran dalam ayat ini adalah para nabi. Ketika nabi datang kepada mereka, mereka mendustakannya. Alaisa fi jahannama maswalil kafirin. Bukankah jahanam itu merupakan tempat kembalinya orang-orang yang kafir? Tuh. Jadi mendustakan al-haq, kebenaran, yaitu para nabi dan subajaran yang dibawa nabi, itu adalah kekafiran gitu, yang diancam dengan neraka. Ya, yang diancam dengan neraka. Atau kalau semuanya masuk neraka katanya nanti surganya sepinya henteu atuh. Memang kaum muslimin itu cuma abad 20 saja? Kan tidak. Ya, yang masuk surga itu nanti dari semenjak Adam sampai orang-orang menjelang hari kiamat moal sepi gitu ya. Walaupun nanti neraka penuh, ya surga oge bakal penuh sama, moal sepi. Sugan nugi hungkul di surga teh henteu gitu. Yang kedua, ikhwan, ada yang disebut dengan kufur al-iba wal istikbar. Apa kufur iba wal istikbar itu? Kufur enggan dan sombong. Nah, ini kekufuran iblis ini. Dulu iblis itu dianggap kafir oleh Allah karena enggan dan menyombongkan diri. Enggan untuk apa? Menerima kebenaran. Nah, maka orang-orang yang enggan menerima kebenaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam gitu ya, bahwa beliau datang diutus oleh Allah, kemudian tidak mengakui atau mengikuti sunnah-sunnah beliau karena kesombongan, maka disebut dengan kafir istikbaron wa inadan, yang seperti ini. Kafir disebabkan kesombongan mereka. Nah, inilah yang kemudian menjerumuskan iblis ke dalam api neraka. Ketika Allah menyuruh iblis untuk sujud kepada kepada Adam. Gitu. Dan iblis ketika itu terkena perintah Allah untuk sujud karena dia bergaul dengan para malaikat. Itu menurut tafsirnya. Iblis bukan malaikat. Gitu. Allah berfirman wa id qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis. Dan ketika Allah menyuruh malaikat untuk sujud kepada Adam, mereka pun sujud kecuali iblis. Ari iblis malaikat sanes. Tapi di dia tinggal itu. Dan ketika kami mengatakan kepada malaikat, sujudlah kepada Adam, malaikat itu pun sujud kecuali iblis. Iblis malaikat sanes. Di kelas itu semua murid ada kecuali Nugi. Nugi murid sanes. Murid. Ayo berarti iblis malaikat sanes. Hah? Sanes. Kapancingnya. Inilah yang disebut dengan istisna munqati' namanya. Pengecualian terputus bahwa mustasna minhu bukan bagian dari mustasna. Taitama dina
ilmu usul fikih. Gitu ya. Yang pentingnya ilmu usul fikih ini. Makanya dalam Al-Kahfi dijelaskan. Wa id qulna lil malaikatis judu li adama fasajadu illa iblis kana minal jinni. Nah, jadi iblis itu dari bangsa jin. Gitu ya. Karena memang malaikat itu kan bertanya kepada Allah. Kenapa mau menciptakan makhluk yang nanti akan merusak bumi dan saling menumpahkan darah? Ini suka ada sebagian orang malaikat protesnya. Mana malaikat protes atuh? Asa teka harti. Malaikat itu kan sami'na wa ata'na kepada Allah. La ya'suna ma amarallah wa yaf'aluna ma yumarun, kan gitu. Oh, ini malaikat protes. Malaikat itu bukan protes. Malaikat itu sedang belajar. Mencari ilmu dan hikmah kepada Allah. Apa hikmahnya menciptakan manusia yang akan menumpahkan darah seperti itu? Dari mana malaikat tahu? Ada dua penafsiran dari para ulama. Yang pertama, Allah mengilhamkan kepada malaikat bahwa nanti manusia yang akan diciptakan itu seperti itu sifatnya. Ada yang menafsirkan bahwa malaikat itu tahu karena sebelum Adam diciptakan, jin itu sudah hidup di mana? Di muka bumi. Dan mereka melakukan apa? Kerusakan gitu. Itu tafsiran para ulama. Nah, ketika Allah menyuruh malaikat, iblis terkena perintah. Karena Imam Ghazali mengatakan iblis itu gaulnya dengan malaikat dulu itu. Jin ya, disuruh sujud gak mau. Nah, sujud ini sujud apa? Apakah malaikat disuruh sujud itu ibadah kepada Adam atau apa? Bukan. Sebagai penghormatan kepada Adam dan ibadah kepada Allah. Mengikuti perintah Allah. Karena ada sebagian sufi yang mengatakan iblis itu tauhidnya tingkat tinggi itu. Nah, itu dititah sujud ke Adam, tidak ya. Berarti kan sujud iblis hanya kepada Allah gitu. Da anu bodoh mah oh gitu. Nu bodoh mah nyawa gitu. Padahal bodoh manehna teu sadar gitu ya. Jadi iblis itu sujudnya malaikat kepada Adam itu bentuk ibadahnya kepada Allah. Karena Allah menyuruh mereka. Gitu. Iblis gak mau. Satu perintah Allah yang dilanggar iblis, Allah hukumi dengan kekafiran. Gitu. Nah, orang liberal sabaraha perintah Allah nu di ieu. Coba, orang-orang liberal berapa banyak perintah Allah yang ditolak oleh mereka. Maka wajar kalau ada yang mengatakan jil itu bukan jaringan Islam liberal, tapi jaringan iblis laknatullah gitu. Lantaran leuwih iblis tibatan iblis. Cek iblis teh orang itu gitu-gitu teh. Iblis medangan hiji atuh. Dulu yang ditolak iblis itu cuma satu. Perintah sujud kepada Adam, gak mau gitu. Nah, ari ayeuna beut sagala ditolak. Konsep kufur ditolak. Konsep waris ditolak. Muncul konsep gender. Dari gender ini banyak cabangnya, termasuk LGBT. LGBT itu kan dari konsep gender awalnya itu munculnya itu. Ya, sampai sekarang ingin dilegalkan di Indonesia. Beuki riweuh ayeuna mah di urang teh. Nepikeun ka aya Reinhard Sinaga. 200 korban oge. Eta mah teroris tingkat tinggi eta mah. Lalaki diperkosa nepi ka 200. Jeung nu merkosana teh lalaki deui. Sararieun teuing nya urang. Mudah-mudahan kita dilindungi dari lelaki seperti itu. Ngeri atuh 200. Mangkani orang barat kan baradagnya eleh ku Reinhard Sinaga eta. Itu kan dampak dari apa? Dari liberalisme pemikiran itu. Dampak dari liberalisme pemikiran. Nah, kemudian apa yang mendorong iblis untuk menolak? Aba kata Allah. Dia enggan. Wastakbaro, dan dia sombong. Sombongnya pertama menolak perintah Allah untuk sujud. Yang kedua menghinakan Adam alaihi salam. Makanya Nabi mengatakan sombong itu apa? Batorul haqqi wa gomtun nas, kata Nabi. Menolak kebenaran, menghinakan manusia. Eta iblis teh eta teh.
Gitu. Iblis teh ya Allah nyuruh nggak mau. Kenapa? Lantaran dia merasa lebih daripada Adam. Dalam logika iblis, api itu lebih baik daripada tanah gitu. Padahal kan faktanya tidak. Ya, sok antum loba taneuh ayeuna, beunghar antum teh. Tapi loba seuneu kahuruan. Ya, kebakaran atau api semakin besar itu semakin jahat dia. Tapi tanah semakin besar, tinggal itu. Sumarekon ge lega. Nyebut merek di di mana? Dipotong eta ade. Ya. Makaning live mau nonton kali itu. Mau nonton kitu. Diedit. Puntennya jadi iklan ya mah iklan. Sanes kritik iklan ya mah. Tiba heula itunya korek api mah 500 we. Taneuh masuk ayeuna sameter di kebun gedang wae 5 juta sameter. Korek api 500 tiba heula. Nah, jadi memang kadang-kadang ya logika-logika seperti itu ya kalau kita di dalam mengkaji itu lemah sebetulnya logika liberalis. Iblis ini kan pangkal liberalisme itu iblis itu. Diabolisme namanya itu. Diabolisme intelektual. Jadi diabolis itu hal-hal yang bersifat iblis itu dalam bahasa apa itu? Henes diablo, diabolis. Nah, diabolisme. Wastakbaro wa kana minal kafirin, jelas. Jadi iblis termasuk kafir karena apa tadi sifat tadi? Aba wastakbaro. Gitu ya, dia enggan dan sombong terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan pernah merasa kita lebih daripada orang lain. Yang pertama kali merasa lebih dari orang lain itu ya iblis. Gitu. Senioritas lah. Kan kayaknya ya senior junior di orang gitu. Ada senior junior mah eta mah satu hal yang biasa, kita tahu dia senior kita junior dia, tapi kan nggak mesti orang tuh senior gitu. Kamu harus hormat pada saya, jangan. Nanti terjebak dengan sifat-sifat iblis. Hati-hati Mang Lano ya. Mang Lano kan senior itu dalam dakwah teh. jangan hanya karena senior kemudian ingin dihormati. Kita pun tahu bahwa kita itu harus saling menghormati dan menghargai tanpa harus diminta. Gitu. Yang ketiga kufru syak. Nah ini kufur karena ragu. Syak, tarodud, 50-50 lah. Cek bahasa keren nama. Maksudnya apa? Ari Nabi itu benar ente gitu ta. Ini Nabi itu betul atau enggak? Ketika antum sudah seperti itu kafir itu. Meragukan kebenaran para nabi itu kafir. Walaupun mungkin masih ada sedikit keyakinan, tapi ketika bercampur dengan keraguan itu kafir itu. Karena keimanan kepada Nabi itu harus 100%, nggak boleh. Cuma 99,9% nggak boleh. Harus 100%. Tidak boleh ada keraguan. Nah ini disebut juga dengan kufruzon. Gitu, kufruzon. Dalilna Al-Kahfi sok dibaca. Kamari dibaca tuh cenah Jumaah Al-Kahfi. Dibaca. Yaitu tentang orang yang tidak yakin bahwa kiamat itu akan terjadi. Saha. Tentang kisah naon dina Al-Kahfi. Orang yang dikasih kebun. Wadrib lahum masalan rajulaini ja'alna li ahadihima jannataini dan selanjutnya. Nah, di sini ada kata-kata wadakhala jannatahu. Kemudian dia masuk ke dalam jannahnya. Ari jannah di dia artosna kebun, bukan surga. Surga disebut jannah karena dia tertutupi oleh rimbunnya dedaunan. Jannah itu dari kalimat dari jim dan nun. Itu dalam bahasa Arab menunjukkan sesuatu yang tertutup. Gitu. Bayi di dalam perut itu disebut janin karena tertutup dalam perut ibunya. Benteng itu dalam bahasa Arab junnah. Gitu ya.
Benteng itu junnah dalam bahasa Arab karena dia melindungi tubuh kita dari serangan. Nah, ini ada gempa dulu. Gitu ya. Ini junnah. Naon deui-nya? Jin. Nah, jin. Jin itu disebut jin lantaran tidak terlihat. Nugelo naon nugelo? Majnun. Nah, karena akalnya tertutup. Tapi majnun dalam bahasa Arab. Ulah bahasa Sunda. Da bahasa Sunda ge aya junun. Diajar teh kudu nepi ka junun atuh gitunya. Lain kudu nepi ka gelo lain gitu bisi. Diajar teh kudu nepi ka gelo cenah lah. Itu junun di situ selesai artinya. Nah, di sini ada jannah. Dia itu diartikan kebun atau surga karena memang surga itu tertutupi oleh pepohonan yang sangat rindang. Wadakhala jannatahu, dan orang itu masuk ke dalam kebunnya wa huwa zalimun li nafsihi, dalam keadaan menzolimi dirinya sendiri. Qala, dia berkata, ma adzunnu an tabida hadhihi abada. Aku yakin ini kebunku ini tidak akan pernah hilang selama-lamanya katanya. Gitu kata dia. Kemudian berikutnya ini wa ma adzunnu sa'ata qa'imatan. Nah, ini baru zon di sini menunjukkan keraguan. Tadi mah zon yang awal itu menunjukkan keyakinan. Zon itu terkadang artinya yakin, terkadang ragu. Gitu. Ari dina ayat anu 35 mah menunjukkan apa? Yakin, aku yakin kebunku tidak akan hilang selama-lamanya. Adapun yang kedua, zon yang kedua menunjukkan keraguan. Wa adzunnu sa'ata qa'imatan, aku ragu kiamat akan datang, gitu. Wala in ruditu ila rabbi, dan andai kata aku dikembalikan kepada Tuhanku, la ajidanna khairan minha munqalaba, pastilah aku akan mendapatkan tempat kembali yang lebih baik. Ya teuing kumaha otakna jelema ieu. Di satu sisi dia ragu dengan kiamat, tapi di sisi lain kalau aku dikembalikan nanti, aku pasti mendapatkan tempat yang lebih baik dari kebunku ini. Nah, orang ini kafir. Kenapa dia kafir? Karena dia ragu akan berita yang dibawa oleh Nabi bahwa kiamat itu pasti datang. Makanya temannya berkata apa? Qala lahu sahibuhu. Temannya berkata kepada dia, wa huwa yuhawiruhu, sambil berbincang-bincang, akafarta billadzi khalaqaka. Apakah engkau kafir dengan yang telah menciptakanmu? Min turabin, dari apa? Dari tanah. Summa min nutfatin, kemudian dari segumpal, dari mani. Nutfah itu mani. Ari mani teh tina taneuh eta teh. Kadenya dari mana? Naon hubunganna mani jeung taneuh? Tina makanan. Gitu. Jadi makanan yang dimakan digiling ku tubuh kita, saripati yang paling bersihnya itulah yang menjadi air mani. Gitunya matak antum jeung saledri bawang teh dulur eta teh. Jeung bala-bala teh dulur teh. Gitunya. Nya datina eta teh. Kang Yadi tong seuri. Serius ieu mah. Nya. Jadi dulu ibu antum, ayah antum tuh makan bala-bala teh tasaripatina jadi nutfah. Nutfah jadi antum, matak jeung bala-bala teh dulur eta teh. Jeung coet sarua dulur gitu. Nah, jadi gitu. Aya nu bingung Ustaz, katanya dari tanah kayaknya, tapi dari air mani. Ini gimana nyambungnya? Air mani itu dari tanah melalui makanan yang kita makan. Makanya orang ini berkata, apakah engkau kafir kepada Allah yang menciptakanmu dari tanah, kemudian air mani, summa sawwaka rajula. Kemudian dari air mani itu jadilah engkau manusia yang sempurna. Nah, di surat Al-Mu'minun dijelaskan.
Ya, summa khalaqnal alaqata mudghatan, summa khalaqnal mudghata idzaman wa kasawnal idzama lahma, summa ansya'nahu khalqan akhar, kan gitu. Fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Summa innakum ba'da dzalika lamayitun. Summa innakum yaumal qiyamati tub'asun. Nah, itu yang lebih komplitnya di dalam surat Al-Mu'minun. Cing, ari Nabi apal ti mana? Ya, Nabi apal ti mana eta siga kitu. Dan dalam ilmu kedokteran itu jauh-jauh hari setelah Nabi diutus baru ketemu, oh nya siga kieu geuning penciptaan teh. Nabi mati baheula geus apa? Ini menunjukkan Quran itu firman Allah. Gitu. Bukan sabda Nabi. Lakinnahu Allah, akan tetapi dia Allah adalah Rabbi, Robku wala usyriku bi Rabbi ahada. Dan aku tidak menyekutukan Allah dengan satu orang pun. Nah, ini yang disebut dengan kufur syak. Yang dikafiri, yang diragui oleh orang tadi apa? Hari kiamat, betul tidak? Tapi orang temannya itu mengatakan, kenapa engkau kufur kepada Allah? Kan dia itu sebetulnya mengatakan, andai kata aku dikembalikan, gitu kan ya. Andai kata aku dikembalikan kepada Robku, kata orang itu, pasti aku akan mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Yang dia kufuri kiamatnya. Tapi temannya mengatakan, kenapa kamu kufur kepada Allah? Nah, ada kufur ke Allah tadi aja di luhur ge. Dia mengatakan, wala in ruditu ila Robbi, kata dia. Tapi kata temannya, kenapa kamu kufur kepada yang menciptakanmu? Padahal yang dikufuri itu hari apa? Kiamatnya. Karena yang mengatakan kiamat itu pasti datang itu siapa? Allah. Gitu. Ya, ketika satu konsep saja kita kufuri, bukan hanya kufur kepada konsep itu kita, tetapi kufur juga kepada yang menetapkan konsep tersebut. Gitu. Nah, dalam surat Al-Kahfi ayat 35 sampai 38 atos apal sadayana oge. Nya atuh tiap minggu dibaca mah nya teu apal wae. Anu kaopat kufur i'rad. I'rad itu artinya berpaling. Gitu, berpaling. Yang dimaksud di sini adalah berpaling secara keseluruhan dari ajaran agama. Baik dengan hatinya, lisannya, amalnya, pendengarannya, tidak mau mendengarkan agama sama sekali. Nah, kade tanu teu darek ngaji. Gitu. Ya, jangan dikira tidak mau mendengarkan ilmu agama itu biasa-biasa saja. Ini ada ancamannya ini. Dan itu ciri orang-orang kafir dalam surat Al-Ahqaf ayat 3, walladzina kafaru amma unziru mu'ridun. Dan orang-orang kafir itu berpaling dari peringatan yang disampaikan kepada mereka. Sok aya geuninnya jelema lamun disampaikan ayat-ayat Allah, hadis-hadis Nabi teh sok geus lah cenah. Atau ngomongkeun wae nu kitu. Tidak mau menerima. Sampai ada orang teu daek ngaji. Kunaon? Sieun apal. Yo ngaji embung sieun apal cenah kitu. Batur mah hayang apal, si eta mah sieun apal. Ting kunaon jelema eta? Karena memang kalau sudah apal, sudah tahu, kewajibannya bertambah, tanggung jawabnya bertambah. Ya. Kemudian yang kelima kufur nifak. Nah, kufur nifak ini menampakkan keislaman, menyembunyikan apa? Kekafiran. Ari nafak teh bahasa Arab nama terowongan. Jadi terowongan itu dalam bahasa Arab nafak. Punya dua lubang. Masuk dari sini, keluar dari sini. Aya oge nu mengartikan nafak itu sejenis binatang seperti tikus yang suka menggali tanah. Ketika dia dikejar, dia akan masuk gali tanah dan keluar di sana. Berita nu munafik teh kitu. Kadieu ngomong kitu, kaditu beda deui kitu tah. Dina bahasa Nabi nu sanes mah zul wajhain. Boga dua beungeut. Memiliki dua apa? Wajah. Hareupeun masih ganu bageur jelema teh. Tapi hatena mungkir. Cek orang Sunda mah beungeut yang hareup ati mungkir.
munafik nu kitu teh. Makanya kalau antum ada masalah sama orang, ngomong sama orang itu. Gitunya, ulah ari papanggih siga nu eueuh masalah. Cipika-cipiki itunya, tatangkepan. Ari itu kangen ngomongkeun wae. Jalma munafik itu. Urang mah ulah siga kitu. Ya, jangan sampai kita seperti itu. Siga nu bager hareupeun tapi pika sebeleun tu kangen. Nabi gak suka dengan manusia-manusia seperti itu. Makanya kalau ada masalah ngomong. Masalahnya apa? Gitu ya. Nabi gak pernah mengajarkan kita untuk berbicara di belakang itu, gak pernah. Kan saya nama lo banu gitu. Bukan hanya yang tidak ngaji, nu ngaji ge sarua. Nu ngaji ge sarua. Lain nu ngaji na hungkul ustad, nah sarua siga kitu. Mun papanggih teh siga nu eueuh masalah. Nya. Abdi mah nempok sorangan atuh. Ari papanggih bet cipika-cipiki ieu teh ari lamun di tukang silih ngomongkeun gitu. Oh, ternyata yang penyakit nifak itu tidak hanya menjangkiti orang awam. Gitu. Pake nu boga ilmu ge sarua we gitu. Penyakit nifak mah tamatak disebutna nafak siga naon terowongan asup di dia keluar di ditu gitu. Nafak teh. Nah, ari munafik itu sebetulnya ada beberapa macam. Yang pertama, dari awal memang dia tidak beriman sama sekali. Tapi kemudian karena kepentingan tertentu gitu ya, karena kepentingan tertentu dia pura-pura masuk Islam. Siga saha? Siga Abdullah bin Ubay gitu kan ya. Kemudian Abdullah bin Saba. Ya sarua namina Abdullah dua nana hamba Allah, nu hiji mah bin Ubay, nu hiji bin Saba. Tah Syiah teh mengkerucut ka dua orang ieu. Dua nana Yahudi. Mereka pura-pura masuk Islam karena ada kepentingan. Gitu ya, matak antum ulah ngan saukur keur aya butuhna hungkul. Gitu nya. Da Yahudi mah kitu. Lamun keur aya butuhna bager. Yahudi mah. Ke lamun geus teu butuh mah geus we. Tah teh sifat Yahudi nu kitu teh. Ya, ieu mah introspeksi keur urang nyalira. Bisi urang bager ka batur teh keur aya kahayangna hungkul. Keur aya mah aduh. Nya meuni ka urang teh. Geus terpenuhi mah papanggih di jalan ge hare-hare we. Jangan sampai seperti itu. Itu sifat Yahudi. Nah, Abdullah bin Ubay, Abdullah bin Saba itu dari awal memang tidak beriman. Tapi kemudian pura-pura masuk Islam karena kepentingan. Kepentingannya politik Abdullah bin Ubay itu karena pengaruhnya pindah kepada Nabi. 100 tahun lebih Aus dan Khazraj itu berperang. Hanya karena pacuan kuda, balap kuda, eleh nu hiji perang. Setiap ada masalah datangnya kepada Abdullah bin Ubay untuk meminta penyelesaian. Ketika Nabi datang ke Madinah, pengaruhnya pindah kepada Nabi. Jadi dia nggak punya pengaruh lagi, mikir kumaha ya carana. Gitunya pura-pura masuk Islam. Abdullah bin Sabah itu dia mempengaruhi para residivis yang ada di Mesir untuk memberontak kepada Utsman bin Affan dengan dalih nepotisme di dalam pemerintahan Utsman. Nah, eta kafir. Aya oge kafir itu dia masuk Islam yakin dengan keislamannya, tapi di tengah-tengah kemudian dia merasa ragu dengan ajaran Islam itu. Tapi dia menyembunyikan apa? Keraguannya, menyembunyikan kekafirannya. Itu jenis munafik kedua. Yang itu disebutkan dalam surat Al-Munafikun ayat 3 itu. Gitu ya. Apa? Zalika bi annahum amanu. Tuh iman heula. Karena mereka itu dulunya beriman, summa kafaru, kemudian kembali lagi menjadi kafir, fatubi'a ala qulubihim, maka hati mereka pun ditutup, fahum la yafqahun, dan mereka tidak mengerti. Gitu. Nah, ini kufur nifak. Cuma nifak itu ada dua, ikhwan. Ada nifak amali, ada nifak i'tiqadi. Nah, yang dimaksud dengan kufur nifak itu yang nifak akidah ini.
bukan nifak amali. Nifak akidah siga Abdullah bin Ubay tadi. Menghasut kaum musliminnya perang Uhud. Nu tadi na 1000 orang tinggal 700, nu 300 balik deui. Tas pagawean si Abdullah bin Ubay eta teh. Aisyah dituduh naon berzina. Matak nepikeun ka ayeuna Syiah mah nuduh Aisyah teh berzina. Da ieu otakna ieu orang Yahudi. Da Syiah mah gabungan dua agama, Yahudi jeung Majusi Syiah mah. Gitu Islam mah kedokna we hungkul. Makanya kenapa yang diagungkan oleh mereka itu Husain bukan Hasan. Lantaran Husain mah istrina keturunan Persia. Gitu. Agama Persia itu apa? Majusi. Mun ayeuna mah di Jepang Shinto gitu nyembah matahari. Di Indonesia aya Shinto gendeng ngaranna. Gitu. Eta mah lain, eta mah guruna Wiro Sableng. Eta mah. Nah, tah itu apa? Syiah. Yahudi jeung Majusi. Nah, aya kufur amali. Kufur amali mah amaliyah. Cuma kufur amali ini kalau semuanya ada dalam diri seseorang berubah jadi kufur i'tiqadi. Gitu. Naon? Kalau berbicara dusta, diberi amanat, khianat, kalau berjanji ingkar, aya hiji deui. Kalau dia punya masalah dengan orang lain, dia melakukan kejahatan. Gitu. Nah, kata Nabi, barang siapa yang keempat ini ada dalam dirinya, kana munafiqon khalisan, maka dia menjadi munafik yang sejati. Artinya berubah jadi munafik apa? I'tiqadi. Selama tidak terkumpul sifat ini dalam diri seseorang, hanya satu saja misalnya, si eta mah tukang ngawadul. Gitu, maka dia nifaknya nifak apa? Amali, tidak dikafirkan. Tetap muslim tapi bermaksiat kepada Allah. Nah, ikhwan, kelima macam kufur ini ada subhat dalam sebuah tulisan yang ditulis oleh seorang ustadz, mudah-mudahan Allah mengampuni beliau karena salah dalam memahami bahwa ini adalah jenis-jenis kekafiran yang Allah kabarkan di dalam Al-Quran tentang orang kafir, bukan untuk kaum muslimin katanya. Betul, bukan untuk kaum muslimin, tetapi umat Islam yang melakukan hal seperti ini bisa menjadi murtad gitu. Ini yang harus kita pahami. Jadi bukan hanya sebatas Allah sedang mengabarkan bahwa jenis kekafiran itu ini, enggak. Karena Quran itu diturunkan untuk kaum muslimin. Matak dina dzalikal kitabul la raiba fi hudan lil mutakin alladzina yu'minuna bil ghaib jeung satrasna. Jadi Quran itu petunjuk untuk yang tidak ragu. Dalam Quran itu tidak ada keraguan, jang saha teu aya keraguan teh, jang nu iman. Da teu iman mah moal percaya. Gitu. Makanya ayat-ayat ini Allah turunkan mengabarkan jenis-jenis kekufuran sebagai peringatan bagi orang beriman. Jangan sampai kita melakukan hal yang sama. Kalau kita melakukan hal yang sama, kita murtad gitu. Kalau ini hanya sebatas kabar tentang orang-orang kafir, atau jang naon Syekh Muhammad bin Abdul Wahab nulis kitab Nawaqidul Islam misalnya. Pembatal-pembatal apa? Islam. Artinya Islam orang itu bisa batal. Walaupun dia mengucapkan la ilaha illallah. Bisa batal. Malah Imam Al-Haythami nepikeun kasabaraha itu. Banyak sekali pembatal keislaman dalam kitab beliau itu. Ya, yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab 10 itu hanya garis besarnya saja. Rinciannya itu sampai 400 lebih pembatal keislaman itu. Nah, ini ada seorang ustadz yang Allah mudah-mudahan memaafkan beliau salah di dalam memahami. Katanya bahwa ini tidak berlaku bagi orang-orang muslim. Iya, kalau dia masih normal Islamnya. Tapi kalau dia melakukan salah satu di antara poin-poin ini, dia bisa murtad. Gitu. Karena dalam kaidah al-ibratu bi umumil lafzi la bi khususi asbab. Pelajaran itu kita ambil berdasarkan keumuman lafad, bukan kekhususan sebab turunnya satu ayat gitu. Kalau semua ayat itu hanya dipahami berdasarkan sebab turunnya atau moal payu meureun ayat Al-Qur'an teh poe ayeuna. Kapan Al-Qur'an itu? Konsep Al-Qur'an itu kan sampai hari kiamat berlaku.
Makanya yang kita amalkan itu keumuman lafadznya, bukan kekhususan sebab-sebab turunnya itu. Nah, nuka dua, ikhwan, nuka dua, kufur asgor, yaitu kufur kecil yang tidak mengeluarkan orang dari keislaman. Dalam bahasa yang lain namanya kufur nikmat. Siga Nabi bersabda, aku melihat ke dalam surga kebanyakan penghuninya orang miskin. Ya. Tapi antum hayang teh bala leunghar wae teu kaharti. Da ceuk Nabi mah di surga teh nu lobana nu miskin, tapi bet harayang beunghar. Nah. Kenging teu beunghar? Kenging limani tako jang anu bertakwa. Tetapi sehat itu kata Nabi bagi orang yang takwa lebih baik daripada kekayaan. Dan ketenangan jiwa itu bagian dari kenikmatan. Matak Nabi mah ukuran bahagiana lain duit, lain dunia. Hate. Da loba nu loba duit, tapi rudat hirupna. Rudat hirupna teh. Loba nepikeun ka teu bisa sare. Kunci pantona wae atuh 18. Nya jam hiji teh keur ngoncian panto we jadi peuting teh. Anu sangsara mah kadang poho ngonci gitu nya. Tibra jam 7 geus tibra. Molong mah poho ngonci eueuh nu asup da apal sangsara meureun naon nu rek dipaling. Gitu nya. Mah nepikeun ka anu stres gitu. Stres ku harta. Stres ku harta tapi diteangan we gitu jelema mah nya harayang beunghar teh. Nah itu kufur. Kemudian Nabi mengatakan apa? Dan aku melihat ke dalam neraka. Kebanyakan isinya apa? Perempuan. Lalaki aya teu? Aya gitu kade. Bisi ayangan kebanyakan perempuan. Karena mereka kufur kata Nabi. Kufur apa? Kufrun asyir. Kufur kepada suaminya. Nah yang dimaksud kufur kepada suami itu apa? Ditafsirkan oleh Nabi, kalau kalian melakukan kebaikan seumur hidup kalian, kemudian kalian sekali saja melakukan kesalahan, dia akan mengatakan, sungguh aku tidak pernah melihat kebaikan pada dirimu sedikit pun. Poho. Padahal seumur-umur teteh dibiayaan hirupna teh. Hayang itu dipangmelikeun, hayang ieu dipangmelikeun. Pek teh si salakina teh hayang kawin deui, leungit eta kabeh. Leungit kabeh. Ya. Anu kebaikan mang tahun-tahun itu hilang hanya karena nugi mengatakan mi hayang nikah deui gitu. Ya kan istri Yogi teh sok dong tanya. Sok nonton teh. Tah nu kitu teh namana kufur nikmat. Apakah mengeluarkan orang dari Islam? Tidak. Dia tetap muslim, muslimah, cuma bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kufur asghar ini dalam An-Nahl 112 Allah menyebutkan sebuah pemisalan ya. Analogi. Wa daraballahu masalan qaryatan. Allah memberikan sebuah analogi tentang satu kampung. Kanat aminatan. Kampung itu dulunya tenang, mutmainatan, tentram, ya'tiha rizquha rogodan min kulli makan. Datang kepada kampung itu rizki yang begitu luas dari setiap tempatnya. Fakafarot bi'an umillah. Kemudian kampung itu kufur dengan nikmat Allah. Fa'adzaqahallahu libasal ju'. Kemudian Allah timpakan kepadanya pakaian kelaparan. Gitu ya. Jadi Allah berikan kelaparan disebabkan kufur nikmat. Mata lamun urang hese rejeki kade eta teh bisi rejeki nu aya teu disyukuri. Karena Allah mengatakan la in syakartum la azidanakum. Kalau kalian bersyukur, aku akan tambah. Nugi boga istri hiji teh syukuri. Ditambah ke Allah.
tambah bageurna solehna tong ka mana wae mikir teh ya libasal ju'i itu. Jadi kemudian apa, wala in kafartum, kalau kalian kufur nikmat, inna azabi lasyadid, sesungguhnya azabku itu sangat pedih. Nah di antara azab pedih itu apa, libasal ju, kalaparan. Boanya corona zaman ayeuna teh aya nu kalaparan, aya nu sulit kerja, kekurangan rejeki, sakit. Kudu loba introspeksi orang. Gitu. Ulah nyalahkeun hungkul pamarentah. Nya Ustaz rek nyalahkeun we pamarentah, kan gitu. Introspeksi orang oge. Bisi orang teh selama ini tidak ada corona teh lupa untuk bersyukur. Geus digampangkeun rezekina ku Allah teh tara ngaji. Gitu nya. Kunaon tara ngaji sibuk tah bisnis nuju rame cenah gitu. Oh jadi ustaz teh pangangguran gitu. Nya. Nya. Nah atuh lamun tara ngaji ku sabab sibuk berarti nu ngaji teh pangangguran eta teh. Gitu. Kacidanya eta ka ustaz nyebut pangangguran. Nepikeun ka sibuk gitu. Ngaji gitu ieu. Wal khaufi, dan ketakutan tuh. Kita gimana nih? Lapar, takut. Padahal di antara nikmat itu apa? Li ilafi Quraisy. Ila fihim rihlatasyita'i wa sayfal ya'budu rabba hadzal bait alladzi at'amahum min ju'in wa amanahum min khauf. Itu nikmat yang sangat besar itu. Kenyang dan aman. Gitu. Makanya orang yang mengganggu dua hal ini dalam itu dorakana gede pisan. Gitu. Nah, ini orang yang tidak bersyukur, Allah akan berikan lapar dan takut. Makanya Nabi mengatakan apa? Barang siapa yang bangun di pagi hari dalam keadaan sehat, aman, kemudian dia punya makanan hari itu. Ukuran Nabi, lihat, ukuran kebahagiaan Nabi, naon? Bangun di pagi hari dalam keadaan sehat, aman, punya makanan hari itu. Isuk makuma engke. Gitunya, punya makanan hari itu. Ka'annahu malakad dunya kullaha, seolah-olah dia memiliki seluruh dunia ini. Urang mah susah wae hirup teh rarudet, da patokan kebahagiaan teu siga Nabi urang mah. Naon patokan kebahagiaan urang? Imah kudu alus, mobil kudu alus, kan gitu, duit kudu loba. Ari antum loba duit, tuang sakumaha sih? Antum loba duit sih. Sapoe dahar sabaraha? Ya, anggar sakitunya. Nya tuh. Punya rumah 3, hiji di Bandung, hiji di Garut, hiji di Bogor. Da anggar ngaringkuk mah dina kasur. Di satu kamar tesugan suku di Bandung, imbit di Garut, sugan kan henteu. Nah, tapi itulah. Makanya kebutuhan manusia itu kan sedikit. Ya, kebutuhan manusia itu sedikit. Lapar, kari makan sapiring wareg. Ya, baju sederhana ge nutup aurat. Antum loba punya kasur sebesar ini, da anggar sare mah di dinya teu sugan gugulitikan ke sare teh gitu. Ada enggak yang tidurnya dalam satu kasur teh pindah ka itu pun? Di dinya we ngaringkuk. Jadi kebutuhan manusia itu apa? Sedikit. Ngan nafsu sagala hayang. Gitu. Hayang ieu. Sampai duit tenumpuk miliaran. Saya tiba heula neangan duit hese di mana ya duit? Apek teh nararumpuk dina eta aya si ieu duitna sekian miliar geuning nya nu aya geuning nu rek jadi naon teh pilkadal teh. Kan di ieu heula nya ke naon hartana teh? Laporan. Aya sekian miliar sekian. Oh di si eta duit teh aya teh. Pantes salila ieu neangan duit nih hese-hese teuing. Ditareuneun. Gitu ada di situ ternyata si uang-uang tuh numpuk. Padahal konsep Islam apa? Hatta la takuna dulatun bainal agniyai minkum. Harta itu supaya tidak beredar di antara orang-orang kaya. Makanya kalau ada menteri mengatakan nikahi wanita-wanita miskin untuk mengurangi kemiskinan itu jangan ditertawakan. Memang seperti itu salah satunya. Dalam pernikahan itu ada waris.
Waris itu salah satu Allah untuk memutar harta cara Allah. Supaya harta itu tidak berada di tangan orang-orang kaya. Kan orang menu beunghar kawin aja nu beunghar deui. Gitu. Ya, ngarah naon, ngarah muter ya duitnya di dinya. Gitu. Itu jadi jangan antum kan dulu ada ya menteri yang seperti itu ya ditertawakan itu saha nu bodoh. Lain menteri nu seuri nu bodoh. Karena memang seperti itu. Kenapa diperintahkan menikahi yang miskin itu? Supaya harta itu bisa berpindah salah satunya. Gitu. Nah, mata antum punya harta sebanyak apapun atau sesedikit apapun syukuri. Ya, syukuri bisi fa'adzakahallahu libasal ju wal khauf bima kanu yasnaun. Disebabkan apa yang mereka lakukan. Kemudian ada lagi contoh kufur kecil, kata Nabi ada dua dalam diri manusia, di mana kedua-duanya adalah kekufuran. Yang pertama, mencela nasab. Ya, tong moyokan bapak batur. Kan baheula keur SD sok poyok-poyok bapak. Teu meunang eta teh aya hadisna. Nepikeun ka era ngaran bapak di pas bagi rapotnya sok disumputkeun ngaran bapak teh. Sok dipoyokan. Kata Nabi atau nufin nasab, mencela nasab orang itu atau mencela nasab sendiri itu adalah kekufuran. Kufur apa? Kufur nikmat. Yang kedua, an-niyahah alal mayit, menjerit-jerit, teriak-teriak, histeris ketika ditinggal wafat. Itu kufur nikmat juga. Gak boleh. Kemudian Nabi mengatakan la tarji'u ba'di kufaro. Janganlah kalian kembali kafir setelahku. Yadribu ba'dukum riqaba ba'din, setiap kalian memukul pundak orang lain, artinya saling membunuh. Membunuh itu kekufuran, tapi kufurnya kufur asghar, tidak menyebabkan orang menjadi murtad. Dalilna naon Al-Hujurat ayat 8 ayat 10. Gitu. Allah berfirman, apabila dua kelompok kaum beriman saling berperang, maka damaikan di antara keduanya. Tong jadi kompor. Lamun aya nu pasea teh, kita harus mendamaikan. Ulah jadi kompor. Atuh beki rongkah ge perangna. Kasih ieu nyebut kieu, kasih itu nyebut kieu pasea. Tah eta nu tadi teh, nuzul wajhain teh, yang punya dua apa? Wajah. Fa in bagot ihdahuma alal ukhra, apabila lihat ayat yang tadi dua kelompok orang beriman berperang. Allah masih mengatakan beriman. Artinya saling memerangi di antara kaum muslimin itu tidak menyebabkan mereka apa? Kufur. Kecuali kalau sudah menghalalkan pembunuhan kafir dia. Kenapa? Karena dia menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah. Makanya dalam Al-Quran wa man yaqtul mu'minan muta'ammidan fajaza'uhu jahannam khalidan fiha wa la'anahu wa ghadiba alaihi wa adalahu azaban azima. Sabaraha hiji eta hukumanna oge di dalam neraka orang yang membunuh muslim secara apa? Sengaja. Gitu ya, menumpahkan darah muslim secara sengaja, apalagi sampai menghalalkan, maka dia murtad dari agama Islam. Tapi kalau dia berperang dalam keyakinan itu tidak boleh. Tetapi dia karena hawa nafsu atau dorongan kepentingan kemudian bertempur, maka Allah masih menamai mereka dengan orang-orang yang beriman. Yang tahu harus mendamaikan. Dan ini berbicara tentang bugot ya. Bugot itu mereka yang memberontak kepada kepemimpinan kaum muslimin yang sah. Diberontak, bugot. Tapi lamun bugot eta menang mengambil kekuasaan, dia berhak memimpin. Itu dalam Islam seperti itu. Jadi dalam Islam itu kepemimpinan itu bisa dengan cara ditunjuk oleh khalifah sebelumnya, bisa dengan cara syura. Dan anu syuronya ahlul ilmi wal aqdi, ahli ilmu. Jadi beda, jadi orang awam tidak ikut terlibat. Namun dalam demokrasi kan profesor jeung nu teu sakola ge sarua nilaina. Satu suara. Padahal Allah mengatakan hal yastawil ladzina ya'lamun wal ladzina la ya'lamun. Apakah sama orang berilmu dengan yang tidak berilmu? Kan beda. Gitu. Tanu katilu dengan cara menggulingkan kekuasaan yang sudah ada. Kalau dia berhasil, maka dia berhak menjadi pemimpin.
Dalam Islam seperti itu. Dan harus ditaati. Ketika dia menegakkan hukum-hukum apa? Allah. Gitu ya, menegakkan hukum-hukum Allah. Itulah yang kemudian disebut dengan sultanullahi fil ardi. Gitu. Jadi sultan Allah di muka bumi adalah mereka yang menegakkan hukum-hukum Allah. Terlepas sikap mereka itu adil atau zalim. Gitu ya. Karena kan dalam sejarah Islam banyak pemimpin-pemimpin zalim tetapi secara hukum tetap menerapkan hukum-hukum apa? Allah. Gitu seperti Hajjaj itu, Hajjaj As-Safah. Dia penghafal Quran, pengajar Quran dan memang berhukumnya dengan hukum Allah, tapi dia zalim, membunuhi kaum muslimin ketika itu. Nah, jadi seperti itu. Itu sultan dalam konteks Islam itu seperti itu. Sultanullah. Nah, jadi itu, ikhwan, kufur itu secara garis besar ada dua. Yang pertama apa? Kufur akbar, yang kedua kufur asghar. Nah, mungkin sampai di situ kajian kita tentang kekufuran. Kajian berikutnya kita berbicara tentang alam gaib insyaallah. Gitu, karena banyak orang yang mengaku-ngaku tahu alam gaib, sampai ada yang jadi indigo cina gitunya, menang duit tina indigo teh. Mata resep disebut indigo teh atoh. Antaran bakal diondang ku televisi menang duit. Kan karena duit deh hitung-hitung nama. Gitu nya teuing bener teuing henteu eta teh. Cuna tuh di juru aya anu rambutna panjang gitu nya. Jadi itu aya nu ngelelan gitu. Nah itu teh orang yang tidak normal sebetulnya mah. Nah nanti bagaimana konsep-konsep seperti itu jika indigo, kemudian dukun, kemudian apalah yang mengaku-ngaku mengetahui hal-hal yang bersifat gaib, maka akan kita bahas setahun yang akan datang insyaallah. Jadi silakan untuk ditunggu saja sampai berjumpa di jejak sahabat yang akan datang kan gitu ya. Siga ILC wae. Tukang nonton ILC dah. Baik, subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.